Informasi-informasi ini yang disebut huldi gitu, Mas. Jadi Buah ketika huldi. Adam makan huldi, si kesadaran mulai memakan pengetahuan. Maka pengetahuan bisa menutup kesadaran gitu. Nabi Idris tuh bukan masalah ada sosok namanya Idris, bukan. Nah, ini kita lagi tadarus nih, Tadarus. gitu. Nah, cuman kebanyakan orang kalau sekarang ngomong tadarus itu adalah baca, cepet-cepet, hatam, gitu loh, Mas. Musa itu adalah critical thinking. Nah, nanti ujung dari semua ujungnya itu Isa. Isa itu adalah welas asih. Nah, Muhammad itu yang semuanya komplit, Mas. Dari mulai Adam sampai Isa, semua komplitnya jadi Muhammad gitu. Dari mulai Adam sampai Muhammad sebetulnya tidak berbicara dalam konteks hanya simbol, tapi itu semua terjadi di diri kita setiap saat gitu. Gimana sih mempertemukan persamaan antara agama yang ada di Republik ini gitu? Sebenarnya ada persamaannya apa enggak gitu? Oke, Kang Abu, makasih ketemu kembali kita ya. Selalu kangen sama Mas Hendra nih pokoknya. Aduh. Dirindukan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat malam, kita bareng mursyid kita. Gara-gara si Kohen tuh. Mursyid. Mursyid TikTokiyah gitu ya. Jamaah TikTokiyah ya. Jamaah TikTokiyah Thorikoh gitu. TikTokiyah lah. Iya, oke lah. Bikin Thorikoh sendiri aja kita ini. Kang, dulu Kang Abu tuh udah lama sebenarnya mau cerita tentang nabi-nabi gitu ya. Iya, iya. Tentang Rasul ya, mulai dari nama Adam dan lain sebagainya. Terus aku ditagih sama teman-teman, ayo dong Kang Abu suruh bahas itu, maksudnya apa, filosofinya apa di balik nama-nama itu, Mas Hendra gitu. Mungkin diawali dari sini dulu Kang Abu. Oke. Iya. Ini pertama udah berat banget. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Sekali lagi saya selalu berterima kasih sama Ngaji Roso, oase kesadaran ya, di mana Ngaji Roso ini dahsyat Mas, ini yang beneran dibutuhkan gitu ya, di mana seseorang atau siapapun itu yang sedang mencari jawaban, yang Ngaji Roso gudang lah ya, museum ilmu kesadaran yang saya rasa saat ini kita bisa selalu stay tune gitulah kira-kira. Oke, ini bahasan ini bakal panjang banget sih Mas Hendra. Anu lah 50% aja minimal. 50%. Dicicil gitu kan. Dicicil. Oke, kalau bicara tentang Nabi dan Rasul, aku sambil buka kamus ya Mas ya, supaya nggak salah gitu ya. Karena gini, kita kalau bicara tentang itu sebentar, supaya nanti juga apa sih kita tahu secara pemaknaan gitu ya intinya. Jadi gini, saya mau jelasin dulu, ada satu konseptual, kalau kita bicara tentang konseptual, bahwa selalu ada simbol dan selalu ada fungsi gitu. Oke ya, bahwa ada simbologi, ada fungsi gitu. Saya kasih contoh dulu sederhana gini. Kalau kita bicara presiden, presiden itu adalah fungsi. Simbol saat ini adalah Jokowi gitu. Oke. Yang menarik adalah fungsi nggak pernah bisa hilang, tapi simbol bisa berganti gitu Mas. Oke ya. Supaya nanti kita nggak terlalu linear memaknai bahwa Adam, Idris itu tuh hanya sebuah sosok gitu. Sama seperti kita bicara tentang Muhammad gitu. Muhammad itu kan fungsi kan sebetulnya, bukan simbolnya. Karena simbolnya itu adalah Ahmad bin Abdullah. Muhammad itu adalah fungsi gitu. Nah, jadi dalam konteks simbol dan fungsi ini saya rasa penting juga untuk kita luas pemikirannya bahwa setiap ada simbol pasti itu berfungsi dan setiap fungsi pasti punya simbol. Jadi kayak jangan berpikir Fir'aun itu nama orang gitu. Fir'aun itu adalah kefungsian. Nah namanya bisa si Abu bisa jadi Fir'aun gitu. Bahkan Abu bisa jadi quote and quote Musa gitu misalnya. Nah dalam perspektif ini kalau kita mau bicara dalam wilayah penamaan gitu ya. Jadi aku agak sedikit buka catatan supaya ini runtut gitulah kira-kira. Nah, saya kasih contoh sederhana gini, Mas. Bahwa ketika Adam
itu dianggap sebagai sebuah sosok laki-laki, ya itu nggak masalah sih. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks Adam itu kan sebetulnya ruh gitu loh Mas. Jadi Adam diberikan teman yang namanya Hawa, ruh diberikan teman yang namanya jiwa, sehingga ruh sama jiwa tuh nggak bisa berpisah gitu. Maka kalau disebut suaminya Adam, istrinya Adam adalah Hawa, bukan itu berbicara laki-laki dan perempuan sebetulnya, bukan. Bahwa Adam dan Hawa tuh ada di dalam diri kita gitu. Nah, jadi kalau mau bicara dalam konteks ini, bahwa Adam itu adalah esensial dari kesadaran. Makanya, si kesadaran yang 100% murni, begitu udah dikasih nafsu, maka dia ada pendengaran, penglihatan, dan hati, otomatis dia akan ngambil sesuatu dari luar, Mas. Contoh. Ini disclaimer panjang dulu ya, supaya nanti ke pembahasannya jadi enak gitu. Nah, contoh gini, Mas. Seorang bayi yang baru lahir, itu kesadarannya 100%. Maka ketika kesadarannya 100%, dia tuh belum punya pengetahuan apa-apa. Maka dia belum tahu mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih. Makanya nggak ada bayi yang lahir di ruangan bayi, terus ngelihat bayi yang satu hitam, yang satu putih, terus ngomong, sering ngejelekin, lu hitam jelek, lu nggak ada gitu. Karena dia belum punya informasi gitu. Sip ya? Pertanyaannya kalau saya lahir tanpa informasi, kita tuh 100% pure consciousness, kesadaran. Artinya, tidak ada bayi yang diajarkan untuk dia gimana cara menyusui ke ibunya. Nggak ada lesnya, Mas. Tapi kenapa dia bisa? Karena 100% kesadaran. Begitu dia lapar, dia nangis, itu kesadaran. Begitu dia apapun konteksnya kesadaran. Nah, beda antara bayi yang baru lahir nangis dan yang udah 5 tahun, 6 tahun nangis, itu udah ada emosi di situ. Nah, emosi, perasaan, pikiran, itu mulai datang ketika dia lahir, ketika kita lahir, mulai masuk informasi dari luar tuh. Nah, informasi-informasi ini yang disebut huldi gitu, Mas. Jadi ketika Adam makan huldi, si kesadaran mulai memakan pengetahuan. Maka pengetahuan bisa menutup kesadaran gitu. Berarti surga itu secara tidak langsung dimaknai sebagai kesadaran, bumi itu pengetahuan gitu kira-kira. Gini, surga itu adalah ketika kita berada dalam kesadaran. Neraka ketika kita ditutupi oleh pengetahuan. Nah, yang diturunkan dari surga ke bumi itu, bumi itu wadahnya. Jadi jangan lupa, Mas, ada dunia, ada bumi. Kalau disebut khalifah dalam spektrum Quran, nggak ada loh. Selalu khalifah fil ard. Khalifah di dalam bumi. Nggak ada khalifah di dunia, nggak ada. Betul nggak? Nah, sehingga bumi itu adalah physical touch kita. Jadi ketika Adam sang ruh, dikasih Hawa adalah manas, dikasih bumi adalah tubuh, jadilah manusia. Maka dia ngambil makanan dari luar, akhirnya dia jadi banyak informasi gitu. Makanya Adam mulai bingung ketika tahu nama, Mas. Contoh ya, teman-teman, kita penting untuk tahu bahwa semua dalam semesta raya itu vibrasi, Mas. Everything is all about vibration gitu. Nah, setiap vibrasi itu nanti kita kasih nama. Oh, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, ini baik, ini buruk. Padahal kalau kita ngelihat secara esensial itu semua cuma vibrasi gitu. Makanya sesuatu yang di luar diri kita semuanya netral. Tergantung kita memaknai. Nah, pengetahuan itu membawa kita memaknai sesuatu. Contoh, kalau kita ngelihat orang nyebelin, orang ini kan nggak nyebelin sebenarnya. Tetapi aku memaknai dia menyebalkan. Berarti yang menyebalkan kan bukan dianya, tapi pemaknaannya. Nah, si makna ini datang dari mana? Datang dari huldi gitu kira-kira. Nah, maka proses Adam itu kesadaran yang turun karena dia makan buah huldi. Maka yang kedua itu disebut Idris, Mas. Idris itu dari kata darosa atau yang disebut tadarus. Makanya di situ penting untuk melakukan point to learn gitu. Jadi makanya abis Adam terus Idris. Idris itu ya drusun, darosa, madrosa. Makanya suka ada madrasah gitu ya. Atau kalau kita bicara bahwa dia penting untuk melakukan sebuah pembelajaran gitu. Nah, jadi Nabi Idris itu bukan masalah ada sosok namanya Idris, bukan. Nah, ini kita lagi tadarus nih. Tadarus. Gitu. Nah, cuman kebanyakan orang kalau sekarang ngomong tadarus itu adalah baca, cepet-cepet, hatam, gitu loh, Mas. Padahal kalau kita merujuk ke Quran, let's say di surat 3 ayat 79 itu di kalimat terakhirnya ada kata-kata wabima kuntum tadrusun, agar kamu tetap mempelajari gitu. Nah, jadi keidrisan dalam tanda petik itu adalah bagaimana kita tiap hari melakukan sebuah learning point gitu. Gitu. Jadi Adam penting untuk belajar gitu. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup ini adalah school of life, bahwa hidup adalah sekolah untuk pembelajaran gitu, Mas. Nah,
Kalau kita masuk ke 3, itu namanya Nuh. Ini saya pakai salah satu kamus ya. Naha yanuhu nauhan itu artinya adalah prinsip bahwa dalam sebuah pembelajaran akan menemukan keprihatinan. Dah, dalam keprihatinan itu baru nanti dapat hud. Hud itu dari kata hudan. Hudan itu artinya petunjuk gitu. Nah, jadi kalau kita align bahwa Adam adalah kesadaran yang lagi turun kesadarannya, perlu belajar, dia akan banyak sekali mendapatkan keprihatinan. Nah, makanya yang selalu saya bilang bahwa suffering call us back home gitu. Bahwa penderitaan itu akan membawa pulang. Nah, ini kan teman-teman yang nonton Ngaji Roso udah pasti dibawa sama masalah gede, Mas, gitu. Yang masalahnya nggak gede nggak akan ke Ngaji Roso sih. Mas Hendro juga bikin Ngaji Roso karena masalahnya gede kan. makanya bikin Ngaji Roso gitu. Kohen hadir, sungkem paduka mursid. Nah, itu mulai itu. Nah, jangan salah Kohen tuh dukun ya, itu ya itu. Dukun judi ya. Dukun judi. Tolong ini saya request Mas ya, yang Kohen judulnya Penjudi Tobat, udah itu udah bagus ya. Nah, itu udah terbaik, itu udah the best aja. Oke ya. Nah, jadi setelah dia mendapatkan jeritan, mendapatkan kesulitan, mendapatkan suffering. Anyway, teman-teman, ini adalah pemahaman yang beneran terolah dan saya rasa sekali lagi ini bukan harus langsung dipercaya, bukan harus menjadi sumber, enggak, tetapi jadikanlah ini pengayaan gitu ya. Jadi jangan sampai, oh ini dalam tanda petik nggak begini, nggak begitu. Ya itu nanti kita bisa berbicara dalam dialektika. Tetapi mudah-mudahan teman-teman bisa terbuka untuk memaknai ini dalam bentuk simbol dan fungsi gitu. Nah, selesai hud tuh hudan, dapat petunjuk tuh Mas Hendra. Jadi kalau di Quran itu di surat 93 ayat 7 tuh ada kalimat gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, maka akan mendapat petunjuk. Maka petunjuk selalu datang setelah kebingungan. Maka kebingungan adalah keberkahan, Mas. Karena tanpa bingung, kita nggak akan nyari petunjuk gitu. Nah, setelah hud, itu jadi soleh. Soleh itu artinya proper. Jadi ketika dia soleh, dia ngerti bahwa, oh oke, aku harus melakukan ini, harus melakukan itu. Dia mulai menyadari karena ilmunya udah ada. Tadi karena tadrusun, dia mendapatkan kepahitan atau dalam tanda petik suffering, itu namanya Nuh gitu. Dia dapat petunjuk, itu namanya hudan. Dan akhirnya dia tahu bahwa in a proper way itu seperti apa gitu. Makanya ada kata-kata amal soleh, Mas. Amal soleh itu bukan masalah berbuat baik, tapi berbuat tepat guna. Contoh, kalau kita mau nolong orang, penting banget untuk jadi orang soleh. Saya kasih gambaran bahwa kalau ada orang yang lagi jatuh ke sumur, Mas, saya pengen nolong, jangan ngasih 500.000. Dia perlu tali. Gitu. Tepat guna. Tepat guna. Soleh. Jadi kalau saya pakai baju batik ke undangan, itu saya soleh, Mas. Tepat guna. Itu kalau di Jawa, pener beda sama bener. Bener dan pener. Iya. Pener. Gitu. Dan kalau ada perempuan ke undangan pakai kebaya, itu soleh. Tepat guna. Tapi kalau pakai kebaya ke pantai, kurang soleh. Kalau pakai bikini ke pantai, soleh namanya. Nanam padi pakai cadar. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Benar-benar. Itu statement yang paling asik, pener. Nah, jadi jadilah orang yang soleh, artinya jadilah orang yang tepat guna. In a proper, gitu. Jadi kalau misalnya melakukan sesuatu kita tahu propernya, itulah yang disebut soleh, gitu. Nah, setelah soleh, itu masuk ke konteks yang namanya Ibrahim. Ibrahim itu banyak maknanya, salah satunya adalah berpikir logis, Mas. Makanya Ibrahim sama Musa itu paling banyak di Quran. Yang satu critical thinking, yang satu berpikir logis gitu. Maka kalau kita nggak pakai logik bahwa logika itu adalah pondasi untuk masuk kepada kesadaran. Makanya kalau kita logiknya nggak oke, mau naik ke kesadaran itu overlapping gitu biasanya. Makanya kenapa kita dikasih akal? Karena akal itu untuk supaya kita ngerti gitu. Nah jadi kalau kita bicara tentang Ibrahim itu adalah logical gitu. Makanya penting banget segala sesuatu masuk dulu ke dalam ranah logik gitu. Supaya konstruksi pikirannya juga bisa oke gitu. Oke. Nah, kalau udah logik itu dalam konteks nanti disebutnya lut. Lut itu dalam artian itu salah satunya adalah kalau dia udah benar-benar paham, dia akan benar-benar mulai terurai gitu, Mas. Jadi mulai getting clear gitu. Nah, lut itu ada di situ gitu. Nah, makanya kalau kita mau nambah ilmu terus, next-nya adalah Ismail. Ismail itu mau mendengar, Mas. Makanya Ismail itu disebut anak yang soleh karena dia mau willingness to listening gitu. Ismail sama gitu. Jadi
Makanya kenapa pendengaran kita tuh penting untuk dibuka, karena ya itu tadi ya, bahwa listening skill itu penting banget. Bahwa sekarang kalau banyak orang bicara tentang public speaking, banyak cerita, banyak ngomong, itu bagus Mas. Tapi kemampuan untuk mendengarkan itu penting banget gitu. Karena hari ini banyak orang yang listen to reply, denger terus ngebalas, daripada listen to understand gitu. Makanya kalau diomongin, dia pengennya ngebalas terus gitu. Makanya salah satu kita punya keberkahan dalam hidup, punya teman, punya siapapun yang mau dengerin seapa adanya gitu. Nah, concernnya adalah Ismail itu sendiri gitu. Nah, berikutnya Ishak. Ishak itu artinya filtering. Jadi, semua yang kita dengar, kita perlu filter nih. Contoh, sekarang di era modern ini, informasi itu sangat luas, Mas. Justru kita bukan kekurangan informasi, tapi overload. Justru sekarang bukan kita nyari info, tapi kita mengayak info nih. Maka Ishak itu adalah kemampuan kita untuk memfilter gitu. Makanya kan kita tahu ya bahwa bagaimana kehidupan kita ditentukan oleh circle misalnya, Mas. Memilih circle yang tepat itu juga adalah Ishaknya kita sebenarnya. Memilih bacaan yang tepat adalah Ishaknya kita gitu. Kan nggak semuanya harus kita dengar, nggak semuanya harus kita baca, nggak semuanya harus kita komen gitu. Nah, maka ketika aku memilih untuk melakukan bahwa kayaknya aku filternya pengen ini deh, dengan sebuah kesadaran, itu concernnya yang disebut dengan yang namanya Ishak itu dari kata sahako gitu. Dan kalau dalam kamus klasik itu artinya adalah mengayak atau menganalisa gitu. Jadi di situ ada filtering gitu. Nah, berikutnya masuk ke level yang namanya Yakub gitu. Nah, Yakub itu artinya membuat sebuah kesimpulan. Jadi orang yang bisa membuat kesimpulan kalau dia udah mulai mengerti semua dasar apapun problematikanya gitu. Makanya kan Mas kalau di ending podcast ya, kesimpulannya apa? Nah, itu Yakub. Justru ketika Mas Hendra sebagai moderator yang menyimpulkan semua pembicaraan narasumber, di situ kecerdasannya penting untuk ada gitu. Makanya pengalaman di dalam konteks yang namanya podcasting ya Mas. Misalnya ada 3 narasumber, 4 narasumber, yang paling penting untuk mumpuni semua keilmuan tuh moderatornya sebenarnya. Betul banget. Gitu Mas. Karena si moderator ini nanti yang akan seeding, yang akan bisa menganalisa semuanya, dan dia bisa menyimpulkan gitu. Yakub. Nah, Yakub. Seseorang yang bisa menyimpulkan, berarti dia udah mulai semuanya on tuh. Logiknya oke, penganalisaannya oke, penyimpulannya oke gitu. Nah, kalau udah di Yakub, itu masuk ke Yusuf Mas. Yusuf itu vision. Makanya bukan ganteng gitu ya? Ya boleh juga sih. Tapi David Beckham ibunya lahir dia kayaknya nggak baca surat Yusuf deh, ganteng-ganteng juga dia gitu. Sekarang kan mau ganteng baca apa? Yusuf gitu ya. Mau cantik baca apa? Maryam gitu. Yang lucu mau kaya baca apa? Waqiah. Padahal Waqiah artinya kiamat. apa urusannya sama kaya coba? Nah, gitulah kira-kira. Nah, jadi kalau kita bicara tentang, kalau kita udah mulai bisa menyimpulkan, Yusuf itu terkenal sama mimpinya. Makanya kalau ada kata-kata wasafa atau kaitannya dalam konteks ini, dalam perspektif bahasa, itu dia bisa memprediksikan sesuatu, Mas. Dia bisa memvisionkan sesuatu gitu. Ya, let's say kalau kita udah lihat pattern-nya, oh kayaknya besok bakal gini gitu. Berarti dia punya vision bahwa kayaknya di tahun 2025 kita penting membuat ini, itu, karena kenapa? Based on dari semua perjalanan dia di 2024 untuk menganalisa dan seterusnya, akhirnya dia punya vision gitu. Mas Hendra mau bikin ngaji Roso pasti ada vision pada saat itu. Iya dong. Iya. Dan Mas Hendra pasti mengalami semua fase yang barusan. Makanya ngaji Roso gitu. Oke? Itu Yusuf. Nah, kalau kita bicara tentang berikutnya itu yang disebut dengan yang namanya Ayub gitu ya. Nah, Ayub itu kalau pakai bahasa kan dari semua apapun proyeksi itu tuh dia bisa mensintesa bahasanya. Jadi kalau dia sering gini, ada trial error kan Mas, sakit lagi, terus sintesa lagi, sakit lagi, dan ini adalah proses yang tidak pernah berhenti gitu. Makanya Ayub itu terkenal dengan sakitnya. Nah, ini nanti kaitannya sama gini Mas, ada pain, ada suffering. Sakit itu tidak bisa dielakkan, tapi menderita itu pilihan. Nah, maka dalam menjalankan semua vision kita, pasti mengalami yang namanya pain. Tapi saya mau suffering atau tidak, itu kembali bahwa ya kita mau dalam konteks seperti apa menjalaninya gitu.
Dan ini tuh masih banyak banget, Mas. Tapi saya mau masuk ke inti-intinya aja ya. Oke, sip. Nah, yang paling inti tuh sebetulnya nanti di Musa tuh. Musa tuh adalah critical thinking. Nah, nanti ujung dari semua ujungnya itu Isa. Isa itu adalah welas asih. Nah, Muhammad itu yang semuanya komplit, Mas. Dari mulai Adam sampai Isa, semua komplitnya jadi Muhammad gitu. Nah, jadi kalau kita mau bicara dalam konteks cerita ini, secara fungsi, bahwa dari mulai Adam sampai Muhammad sebetulnya tidak berbicara dalam konteks hanya simbol, tapi itu semua terjadi di diri kita setiap saat gitu. Oke. Sama kayak malaikat, Mas. Iya, iya. Ketika ada seseorang menjabarkan, dia jadi jabarul. Ketika dijabarkan mendapatkan pengetahuan, dia menjadi dapat rezeki. Terus nanti direcord kan. Nanti banyak pertanyaan kan. Terus tuh. Jadi catatan kanan, catatan kiri, pertanyaan. Nah, itu tuh semua sebetulnya terjadi dalam kejadian sehari-hari gitu. Nah, jadi mungkin ini kalau dibahas satu-satu detail bisa 3 jam sendiri gitu. Tapi kata kuncinya gini, Mas. Kata kuncinya adalah kalau di Quran di surat 12 ayat 111, semua apapun ini bukan cerita yang dibuat-buat. Tapi ambillah ini sebagai perumpamaan, sebagai pembelajaran supaya kita beneran menggunakan critical thinking kita, beneran menggunakan akal kita, dan pada dasarnya semua apapun yang dipelajari cuman satu sih, belajar untuk tetap mengenal diri gitu. Karena semua apapun yang ada di kitab suci, itu pasti semuanya ada di dalam diri kita gitu. Karena kitab suci yang paling tua yang langsung dibikin Tuhan kan tubuh ini gitu sebetulnya. Gitu, Mas. Ini panjang banget kalau di ini. Tapi kira-kira kurang lebih gitulah. Iya. Jadi kan ini perlu untuk kemudian ditanyakan, karena memang kebanyakan kita itu bertengkar, meskipun itu adalah seagama sendiri, itu karena kemudian memahami sesuatu itu hanya pada tataran kulit. Ibarat makan pisang itu kulitnya aja yang dimakan gitu, isinya nggak tahu kenapa gitu. Even itu adalah ayat, hadis, dan lain sebagainya, pokoknya bunyinya gitu, terjemahannya gitu, nggak usah pakai logika dan lain sebagainya gitu. Jadi minimal kita jadi tahu bahwa itu adalah sebenarnya transformasi kehidupan manusia untuk menjadi paripurna kan, kurang lebihnya begitu. Betul. Saya kasih contoh sederhana dikit lagi, Mas. Kemarin kan kita baru maulid ya. Maulid itu kan ada 2. Ada maulid Ahmad, ada maulid Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu waktu lahir masih jadi Ahmad kan. Dan dia bertransformasi 40 tahun untuk menemukan dirinya, sehingga dia menjadi Muhammad atau yang terpuji itu gitu. Makanya kalau kita maulid Nabi Muhammad, uswatun hasanah itu kan sebetulnya bukan pakaiannya, bukan hanya cara makannya gitu, Mas. Tapi yang penting kita lihat adalah gimana sih seorang Ahmad bin Abdullah bisa bertransformasi menjadi Muhammad gitu. Berarti kan ini kaitannya bukan hanya fisik, bukan hanya cara makan gitu, tapi bagaimana dia menemukan jati dirinya, bagaimana dia menemukan kesadaran, bagaimana dia menemukan ilahiyah gitu. Which is, kalau kita bicara di situ, kata kuncinya kan adalah bagaimana dia melakukan perjalanan di Gua Hiro gitu misalnya. Suwung atau hening gitu. Nah, jadi saya pengen mendisklaimer juga gitu ya, teman-teman, sekali lagi, mari kita terbuka gitu ya, supaya kita tidak menuhankan simbol, tetapi juga yang penting adalah fungsinya apa sih sebetulnya gitu. Karena kata kuncinya adalah setiap apapun konteks yang namanya simbol pasti ada fungsinya gitu. Itu sih, Mas. Itu kan nama Nabi dan Rasul. Iya. Apa tuh namanya, merupakan simbol aja, tetapi memiliki fungsi yang lebih mendalam gitu. Bagaimana dengan gerakan sholat, Kang Abu? Iya. Kita sholat ada berdiri, ada ruku gitu ya, ada sujud gitu, ada duduk gitu. Jangan-jangan itu hanya simbol aja gitu. Yes. Mungkin kalau ini mungkin tebakan aja ya. Mungkin kalau kemudian anak kecil gitu kan, udah disuruh sholat, gerakannya gini-gini, oke kita ikut aja lah ya gitu. Tapi kalau udah dewasa, kemudian sebenarnya apa sih maknanya kita disuruh berdiri, sujud, ruku, duduk, itu tuh implementasi dalam kehidupan yang nyata, yang real apa sih gitu, gimana Kang? Kaitannya relate-nya gitu ya. Mas Hendra, saya tuh baru ngebahas tentang kapitayan. Bahwa 10.000, 50.000 sebelum Masehi, which is jauh di awal-awal Homo sapiens, Adam tuh kan ber-7.000 tahun yang lalu, let's say. Itu kapitayan, agama Jawa purba, itu gerakan semua ritualnya, itu plek-plek sama sholat, Mas. Plek-plek persis. Berdiri, ada ruku, ada duduk di antara 2 sujud, itu plek-plek sama gitu. Jadi kalau saya ngelihat dari sejarah historikal gitu ya, bahwa ya balik lagi ya, setiap ritual pasti punya makna gitulah kira-kira. Nah, cuman kenapa saya pengen relatekan ini sama kapitayan? Ya jadi maksud saya bahwa gerakan-gerakan itu ternyata bukan baru gitu loh, Mas. Gerakan-gerakan itu bukan
bukan ya kan kalau kita ngomongin tradisi Islam kan baru 1300 1400 tahun yang lalu gitu. Tapi nenek moyang kita, leluhur kita itu udah melakukan itu jauh banget gitu sebelum ada agama Islam. Dan apa yang saya baca dan nasihat lah bahwa ternyata ritualnya teman-teman di Kapitayan ini plek-plek percis, ada berdirinya, ada rukunya dan seterusnya gitu. Nah, pun ini sekali lagi sedikit perspektif yang mungkin kita akan sama-sama mempelajari dari gerakan gitu ya, kira-kira. Contoh misalnya. Jadi gini Mas, kalau kita bicara tentang sholat itu kan artinya solu. Solu itu artinya connected. Nah, pertanyaan adalah, yang connected itu kan udah pasti bukan tubuh fisik. Tetapi, fisik memang perlu gerakan. Karena berkaitan sama manas. Emosi, perasaan, pikiran. Maka setiap ritual pasti ada gerakan gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks sholat gitu misalnya ya. Sholat itu kan sebetulnya adalah mengguahhirokan diri gitu Mas. Sholat itu adalah, kalau pakai bahasa yang sederhana adalah kamu memiliki waktu untuk dirimu sendiri tanpa ada distraksi dengan faktor eksternal. Maka salah satu membuat untuk tidak terdistraksi sama eksternal adalah meng-off-kan yang namanya panca indera. Makanya pendengaran, penglihatan, pikiran, semua itu di-off gitu. Jadi kalau mau bicara, coba Mas bayangin ya. Ini sama kayak meditasi sih Mas. Nggak mungkin orang tiba-tiba duduk meditasi yang pernah kita cerita. Sama kayak sholat Mas. Maka pertama azan dulu. Pendengarannya dikasih reminding dulu. Oh oke. Jadi mau ke sholat itu panjang nih. Habis azan, wudhu. Berarti wudhu itu apa? Ngecek semua software maupun hardware. Makanya ketemu air. Ingat 80% diri kita adalah air. Air itu adalah konteksnya back to the nature dulu deh. Once semua energi kamu dalam vibrasi yang negatif, kamu balik dulu ke air untuk apa? Itu untuk melakukan netral gitu. Makanya kalau nggak ketemu air, ketemu tanah Mas. Karena ini dua unsur alam sebenarnya. Jadi banyak orang yang mikir bahwa wudhu itu adalah ngebersihin tubuh. Padahal kalau tanah dikemukain kan nggak bersih gitu. Tetapi concernnya adalah artinya grounding gitu Mas. Turunin semua vibes buruk. Konteksnya adalah begitu kamu ketemu air atau ketemu tanah, kamu releasing bad energy supaya itu menjadi netral gitu. Makanya 50% khusyunya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya pasti nggak khusyuk. Nah, kebayang nggak? Satu, azan, reminding, oke. Ketemu air, releasing, oke. Qomat Mas, diulang lagi loh. Untuk remind lagi gitu. Jadi ini persiapannya panjang banget. Abis gitu iftitah dulu lagi. Baru sholat kan. Baru zikir gitu. Jadi kebayang nggak? 6 rangkaian ini yang ngebuat kita sadar gitu. Diulang 5 kali lagi. Jadi kalau 6 rangkaian diulang 5 kali, beres sholat tetap ngegosip, buset dah. Udah nggak gitu kira-kira. Abis sholat tetap korupsi, berarti udah beneran ini nggak ngerti sih 6 tahapan ini gitu kira-kira. Nah, sekarang kita satu-satu lah ya. Kan waktu kita dalam konteks takbiratul ihram itu kan sebetulnya kita mau mengatakan bahwa I am nothing gitu. Begitu Allahu Akbar, itu kan mau bicara bahwa dia tuh yang besar gitu. Itu kan salah satu hal untuk peniadaan aku kecil gitu Mas. Jadi di situ aja udah bicara bahwa I am nothing gitu. Oke. Pelajarannya apa Mas? Humble. Makanya begitu masuk masjid ada batas suci. Di dalam batas suci itu mau jenderal kek, mau OB, mau apapun, nggak ada identitas. Kalaupun jenderal telat, tetap aja kamu jemaahnya di belakang. Nggak ada urusan sama pangkat gitu. Jadi begitu masuk ke batas suci, let's say di masjid, itu semua melepaskan identity. Jadi begitu Allahu Akbar, there is no identity gitu. Bahwa aku bukan abu, aku bukan pesulap, aku bukan direktur, aku bukan suami, aku bukan, la gitu. Dan begitu Allahu Akbar, ini kan sebenarnya mau menutup semua akses ke eksternal gitu Mas. Kapitayan juga disimpannya di sini Mas. Ya kalau di Islam kan ada di sini ya terserah lah ya gitu. Tapi begitu Allahu Akbar, ini maksudnya sebenarnya mau menyentuh hati sih. Makanya opening bacaannya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu artinya membuka. Apa artinya? Open your heart gitu. Makanya begitu Allahu Akbar, dan kata-kata pertamanya Mas Hendra, kata-kata pertamanya adalah atas nama dia Mas. Bismillahirrohmanirrohim, atas nama Rahman
Rahim. Berarti kalau udah ngomongin atas nama, kita nggak ada gitu Mas. Semua hanya diatasnamakan oleh Dia aja udah. Di situ bukti ketika Allahu Akbar surrender gitu. Bahwa aku bukan, dan aku hanya mengatasnamakan gitu. Baru bisa Alhamdulillah segala puji dan seterusnya. Nah, maka setelah atas nama, kalau berdiri Mas, ini saya menganalogikan sederhana aja. Ada otak, ada hati ceritanya Mas. Gampangannya begitu. Sementara sekarang yang menjadi nakhoda keseharian itu di sini biasanya. Ininya jadi lupa Mas. Iya, iya. Makanya hati banyak ketutup oleh ego di otak gitu. Makanya Nabi Muhammad itu kan selalu mengulang-ulang istafti kolbak. Ikutilah suara nurani. Nur itu cahaya, ani itu Tuhan. Yeah. Jadi nur, ani, cahayaku gitu. Maka supaya ininya nggak terlalu dominan, diselaraskan dulu sama hati. Makanya ruku. Ruku itu kan gini nih. Maka supaya otak sama hati selaras dulu Mas. Synchronize gitu. Dan at the end, kunci dari semuanya adalah menundukkan semua ego supaya nurani di atas dari ego gitu kira-kira. Makanya itu disebut sujud. Makanya mungkin Mas Hendra waktu dulu di pesantren pasti pernah dengar bahwa sujud adalah di mana kita paling dekat sama Tuhan, sama Allah. Betul nggak Mas? Iya. Tapi bukan berarti mau dekat sujud sekarang kan bukan begitu. Tapi menyujudkan ego, menyujudkan keinginan, menyujudkan semua perspektif, ekspektasi yang ada di sini. Simpan ini di bawah, dan biarkan mukamu tertutup, Mas. Wow. Jadi kalau muka kamu tertutup, berarti kamu udah nggak penting lagi gitu. Soalnya sekarang kalau kita malu, mau ditaruh di mana muka saya, betul nggak Mas? Ini penting banget nih. Tapi begitu sujud, Mas, there is no identity, tidak ada identitas sama sekali, tidak ada self sama sekali. Disitulah peleburan bahwa aku dalam tanda petik hanya menghambakan diri gitu. Selesai, itu diulang, dan kata kuncinya, indikator parameter orang yang semua ini dilakukan dengan oke, pasti Mas, salam kanan, salam kiri. Keberadaan aku pasti akan membuat kanan dan kiriku, salam itu damai. Maka kalau orang udah terkoneksi, pasti keberadaannya membuat kedamaian gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke. Nah, Kang Abu, itu kan tadi dalam perspektif Islam yang kita bahas gitu ya. Nah, masih banyak loh teman-teman kita itu yang sedikit-sedikit melihat perbedaan tuh sesat gitu kan ya. Gimana sih mempertemukan persamaan antara agama yang ada di Republik ini gitu? Sebenarnya ada persamaannya apa enggak gitu supaya mengakhiri jangan berteman sama itu Nasrani, itu Hindu, itu Buddha dan lain sebagainya gitu. Gimana Kang? Ya ini tuh namanya subliminal message ya. Yeah. Jadi Mas Hendra memang tersubliminal oleh baju tulisan saya sih gitu. Makanya saya sengaja pakai bagimu apa nih? Bagimu agamamu, kau saudaraku. Bagiku kau saudaraku gitu. Gini Mas. Salah satu hal yang penting dalam konteks yang namanya agama, kita penting untuk menyadari bahwa agama itu jembatan. Mau nggak mau, suka nggak suka, agama itu adalah jembatan. Dan kalau saya lahir di Vatikan, mungkin saya jadi Katolik, Mas. Oh, pastilah. Ya kan? Iya. Kalau saya lahir di India, mungkin jadi Hindu. Atau Buddha atau apapun lah gitu. Nah, yang menarik adalah ketika kita mulai menyadari bahwa kebanyakan kita tuh nggak memilih agama. Karena kebanyakan kita diwariskan agama. Pun, kalau kita mulai menyadari, agama tidak pernah menjadi tujuan, tetapi agama itu adalah jembatan. Dan saya selalu mengatakan bahwa semua agama nggak sama, karena punya tata cara yang berbeda. Yeah. Tapi tujuannya sama, gitu. Jadi, kalau sekarang kita mulai meluas gitu ya Mas ya, sorry ya, bahwa concern kalau kita bicara perbedaan agama, perbedaan jalan, perbedaan jembatan, perbedaan itu pasti akan selalu ada by the way. Tetapi kalau kita menyadari bahwa semua jalan menuju kepada titik sampai yang sama, saya rasa kalau kita ngelihat persamaannya, kalau kita ngelihat bahwa unsur pada akhirnya kita semua akan menuju ke tempat yang sama, disitulah kesadaran mulai muncul bahwa ego tentang agama, saya rasa penting untuk kita latih lagi gitu, untuk tidak mengedepankan perbedaannya, karena contoh aja, let's say dalam perspektif berlomba-lomba dalam kebaikan Mas. Nggak ada kata-kata berlomba-lomba dalam kebenaran gitu. Dan ya balik lagi ya, ini Quran juga yang ngomong. Di surat 22 ayat 17 misalnya, di surat 2 ayat 62, mau kamu musyrik, Nasrani, Yahudi, semuanya deh, terserah.
semua penilaian hanya punya aku, kata Tuhan. Jadi semua agama itu adalah jalan, semua agama itu adalah pendidikan, intinya adalah kamu bisa menemukan dirimu atau tidak gitu. Karena puncak dari semua agama adalah jembatan untuk menemukan diri yang sejati di dalam. Dan kalau kita sudah mulai menemukan diri sejati yang di dalam, kita sudah menemukan Tuhan itu sendiri gitu, dalam tanda petik. Gitu sih Mas. Jadi kedewasaan sih ya yang paling penting, bahwa ya sorry to say ya, misal saya selalu pakai analogi, mungkin Mas Hendra agak bosan dengar saya ngomong ini karena ini saya ulang-ulang. Sepak bola tuh 90 menit, menit kelima kebobolan 2-0 ya belum bisa disebut kalah, Mas. Karena waktunya masih banyak gitu. Jadi kalau sekarang ngomong kafir, tar dulu. Permainan belum berakhir. Iya. Dan jangan lupa Mas, selalu saya pengen ngulang-ulang bahwa kita semua adalah murid semesta. Murid Mas. Gurunya tuh cuma Tuhan. Jadi kalau kita mau tahu dan mau sadar bahwa kita semua sesama murid, saya selalu ulang-ulang Mas Hendra, sesama murid itu dilarang mengisi rapot temannya, udah itu yang paling penting. Jadi ya udah aja sih. Gitu. Iya. Oke, jadi jangan buru-buru kemudian menghakimi perjalanan hidup orang lain gitu ya. Mas, ini kita penting menyadari ya. Kita tuh nggak pernah tahu battle atau pertempuran apa di belakang orang ini, Mas. Begitu kita ngelihat orang ini langsung ngejudge, kita nggak pernah tahu betapa sakitnya dia, pedihnya dia, penderitaannya dan seterusnya. Kita nggak pernah tahu semua perjuangan orang sampai ada di hadapan kita. Kita tuh nggak pernah tahu gitu. So, daripada kita melakukan judgment, daripada kita melakukan mengkafirkan, menyesatkan dan lain-lain, penting dalam konteks kesadaran adalah bagaimana saling melakukan yang namanya pengertian gitu. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, kita makhluk sosial, ya kita semua adalah konstruksi sosial. Nah, sosial itulah kita penting untuk ada kesalingan di situ. Itulah yang disebut ekosistem. Nah, makanya jangan menjadi ekosistem gitu. Nah, kita berekosistem aja gitu. Oke. Nah, teman-teman semuanya, jangan lupa aku ngingetin nanti sekitar Desember Ngaji Rasul akan bikin retreat nasional gitu. Tempatnya mungkin di Sentul di Jakarta bersama 2 mursyid kita. Ya, Kang Abu dan Pak Wayan Mustika. Itu nanti mungkin di sana kita akan baiat bersama-sama. Bahasanya ngeri banget nih. Kita akan dibaiat gitu ya. Enggak, teman-teman. Jadi ini menarik ya. Ini merupakan potret nyata kebangkitan spiritual di Nusantara. Luar biasa. Teman-teman udah mulai aware gitu. Nggak beda-bedakan lagi. Mau dia Hindu, mau dia Buddha gitu ya, mau dia Muslim, semuanya ketika ditarik ke dalam itu ternyata ketemu persamaannya. Ya. Gitu ya, Persamaannya satu Mas, manusia, udah gitu aja. Manusia. Kita semua manusia gitu. Oke. Nah, Kang Abu, sebelum nanti dilanjutkan sama siapa tuh namanya, Chef Citra gitu ya, karena yang kita mau masak nih abis ini. Iya. Karena yang sudah sampai pada makom Yakub Kang Abu gitu, kesimpulannya apa Kang Abu? Oke, kesimpulan pembicaraan kita ya. Satu gitu ya, bahwa kesimpulan diskusi kita saat itu, di kesempatan ini adalah, teman-teman, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan apapun. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah dinamis gitu. Once kehidupan ini dinamis, maka ketika kita selalu berproses dan untuk selalu bisa hadir utuh di sini saat ini, di situ kita akan semakin meluas gitu. Bahkan ketika kita tidak terlalu cepat mengambil keputusan, dan yang paling terpenting adalah tidak ada yang namanya mindsetnya pada goalsnya gitu, pada hasil gitu. Jadi maksud saya adalah jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan buru-buru mengambil kesimpulan, tidak meletakkan bahwa ini goal saya tuh atau tujuan saya tuh seperti apa gitu. Tetapi kata kuncinya teman-teman, mari kita terus bertumbuh. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Lebih baik kita terus mencari tahu, membuka diri, membuka pikiran, dan membuka hati. Karena mau tidak mau, manusia itu debunya bumi. Bumi itu debunya galaksi. Semua library, buku sebumi raya ini kita makan dan kita tahu apa sih tentang semesta raya. We are nothing. Dan yang paling penting teman-teman, nggak usah ngerasa penting aja. Itu yang paling penting. Oke ya, teman-teman, nice gitu ya, amazing pokoknya. Tontonan seperti ini penting untuk kemudian ditransformasikan ke semua orang supaya meminimalisir kebencian yang semakin meluas gara-gara akun Fufu Fafa, akun yang lain. Oke ya, terima kasih banyak. Fufu Fafa lah ya. Thank you.